kasih dan selamat pagi untuk teman-teman semua, dan pastikan bahwa semua telah mematikan mikrofonnya, mute mikrofonnya. Dan pagi ini, alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua tentunya, karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan kesehatan ya, bisa merasakan, melihat sampai saat ini. Ini menjadi suatu karunia yang sangat besar dari Tuhan tentunya diberikan kepada kita. Dan saya mengucapkan untuk selamat pagi dan salam untuk kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Baik juga melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua yang ada di forum ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya adalah Tony Samosir. Saya selaku Ketua Umum KPCDI dan juga dipercaya perwakilan diutus untuk membawa acara ini di pagi hari ini sebagai host. Mewakili teman-teman semua yang ada di sini, saya akan berterima kasih. Yang pertama, kami akan berterima kasih kepada Dr. Joni, SPPD KGH, dari Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto Jakarta, yang telah bersedia memberikan materi edukasi kepada kita semua yang ada di sini. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih juga kepada PT Kombifar yang telah mendukung kegiatan positif kita untuk memberikan edukasi kepada pasien demi kualitas pasien yang lebih baik. Yang ketiga, saya terima kasih semua kepada seluruh audiens yang telah turut serta hadir di kegiatan kita. Kita tahu pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada kehidupan semua orang di seluruh dunia. Himbauan pemerintah untuk tetap berada dan beraktivitas di rumah akibat wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda tidak menyurutkan masyarakat, termasuk kita sebagai pasien, untuk tetap produktif dalam berbagai hal, termasuk dalam edukasi kegiatan pasien gagal ginjal kronik ini. Berbagai elemen masyarakat, termasuk kita juga memanfaatkan media internet untuk tetap menuntut ilmu sebagai sebuah kewajiban. Dan saya tidak akan berlama-lama lagi, kita akan memulai webinar ini tentunya. Untuk itu semua orang diharapkan mengikuti panduan, ya. Harap mute mikrofon Anda pada saat presentasi dimulai, ya. Yang kedua adalah harap unmute nantinya di sesi terakhir ketika host berbicara, boleh berbicara lewat mikrofon, nanti bisa di-unmute untuk kembali ingin bertanya. Atau nanti kita akan buat sesi pertanyaan itu melalui lewat chat. Jadi host akan mendampingi teman-teman semua yang bertanya tentunya yang berhubungan tentang anemia. Ya, untuk itu terima kasih. Dan ini juga ada teman-teman yang bertanya, Kombipar itu dukung apa? Kombipar itu dukung apa ya? Kombipar itu produknya itu EPO, ya, sama seperti mungkin eritropoietin yang lain kayak Renogen, Hemapo dan lainnya sebagai rekormon. Kalau di Kombipar itu dia menggunakan Eporon, ya. Jadi saya serahkan kepada Dr. Joni ya untuk waktu dan tempatnya, Dok. Monggo, Dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Puji syukur pada hari ini kita bisa bertemu, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kita semua dijaga dan diberkati. Dan terima kasih kepada KPCDI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di pagi ini. Demikian juga kepada Kombipar, khususnya Bu Devi, yang memberikan kesempatan juga kepada saya untuk memaparkan tentang manajemen anemi pada pasien penyakit ginjal kronis. Baik, untuk supaya kita bisa lama berdiskusi, nanti saya akan paparkan sedikit mengenai manajemen anemi ini pada pasien penyakit ginjal kronis. Jadi kita tahu bahwa penyakit ginjal kronis ini ada stadium 1 sampai stadium 5, ini adalah pembagian yang terbaru. Kita lihat
mulai ada anemi itu biasanya pada moderate and to severe loss of kidney function. Jadi biasanya stadium 3 ke atas. Jadi kalau kita lihat stadium 3 ke atas, bahwa persentase fungsi ginjal yang masih tersisa itu hanya sekitar di bawah 50%. Jadi kalau kita lihat GFR-nya, kalau 3A itu antara 45 sampai 59 ml per menit, kemampuan ginjal mencuci darah kita. Stage 3B itu 30 sampai 44, kemudian stage 4 atau stadium 4 itu antara 15 sampai 29, dan di bawah 15 itu masuk ke dalam stadium 5. Dan disinilah kalau dengan gejala-gejala, maka perlu dilakukan terapi pengganti ginjal. Apakah itu hemodialisis atau peritoneal dialisis. Syukur-syukur bisa transplantasi ginjal. Itu mungkin yang lebih baik. Seperti kita ketahui, dari data-data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia, kita tahu bahwa kebanyakan di Indonesia itu penyebab utama daripada gagal ginjal itu adalah diabetes dan hipertensi. Di Indonesia agak unik karena hipertensi lebih tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa sebab, apakah itu karena pola makan, di mana mungkin tinggi garam, dan juga mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang masuk ke sini, misalnya glomerulopati. Karena glomerulopati itu biasanya gejalanya juga hipertensi. Jadi, hampir 60% penyebab utama adalah dari hipertensi dan kencing manis atau diabetes. Yang lain-lain bisa karena lupus, bisa karena polikistik disease, bisa karena asam urat, bisa karena pielonefritis kronis, atau karena obstruksi, misalnya karena CA cervix atau karena batu ginjal yang menghambat saluran kencing. Nah, tadi di awal Pak Tony sudah memaparkan data dari kuesioner yang dibagikan kemarin bahwa 70% itu mengalami anemi. Dan di sini juga berdasarkan penelitian, memang kalau stadium 4 sampai 5 itu memang sekitar 60 sampai 70%. Pasien itu mengalami anemi. Artinya dari 10 pasien, 6 sampai 7 orang mengalami anemi. Jadi anemi ini merupakan sesuatu yang umum atau common dalam penanganan pasien-pasien penyakit ginjal kronik, khususnya stadium 4 atau 5. Jadi tujuan terapi anemi pada gagal ginjal adalah yang pertama mencegah pemberian transfusi darah. Jadi kalau bisa transfusi darah ini kita hindari. Yang kedua adalah kualitas hidupnya dan fungsi fisiknya lebih baik karena dengan HB yang baik maka dia akan bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Yang ketiga itu karena HB itu rendah, maka daya berpikirnya dan juga fungsi seksualnya juga akan menurun. Sehingga dengan peningkatan HB, daya berpikir, fungsi seksual juga akan meningkat. Kemudian selanjutnya adalah memberikan manfaat terhadap jantung dan ginjal. Seperti kita ketahui, kalau jantung itu untuk memompakan darah, maka kalau isinya kurang, apa yang dipompakan itu kurang, maka dia akan berusaha untuk memompakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, sehingga kerjanya semakin berat, dan akhirnya jantungnya akan terganggu. Demikian juga ginjal itu sangat terpengaruh oleh banyaknya darah yang mencapai ke ginjal. Yang berikutnya adalah menurunkan angka perawatan.
Jadi kalau HB-nya baik, maka kemungkinan dia untuk dirawat itu semakin kecil. Dan yang terakhir adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Seperti kita ketahui bahwa transfusi itu sebaiknya kita hindari, apalagi kalau pasien-pasien yang akan melakukan transplantasi ginjal. Karena apa? Karena resiko transfusi darah itu berbagai macam. Misalnya infeksi terutama virus, misalnya hepatitis B, hepatitis C, kemudian HIV, kemudian bisa ada efek samping terhadap jantung karena kelebihan volume daripada di dalam pembuluh darah, sehingga beban jantung akan bertambah. Dan ada efek-efek lain, misalnya pada paru-paru, itu bisa terjadi bendungan paru yang mendadak. Dan ini bisa menyebabkan reaksi transfusi ini bisa bermacam-macam, seperti kita ketahui ada reaksi transfusi yang disebut dengan TRALI atau transfusi induced lung injury, itu karena diberikan transfusi kemudian terjadi injuri pada paru dan itu bisa menyebabkan kematian.